Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PHP buat adik-adik semua. Baik, untuk pertemuan kali ini kita masih latihan soal untuk eksponen yang kedua. Nah, di sini udah disajikan dua buah permasalahan yang akan kita bahas cara penyelesaiannya. Baik, untuk yang pertama kita mulai selesaikan permasalahan ini. Ini kita kasih nomor untuk soal pertama. Di sini bisa dilihat kalau misalkan nilai A itu 32 dan nilai B itu 27, lalu ditanyakan untuk A pangkat 1/5 ditambah B pangkat 1/3. Langkah pertama adik-adik substitusikan nilai A dan nilai B-nya. Jadi nilai A-nya itu untuk jawabannya nilai A tinggal adik-adik ganti dengan 32 berarti ya. Berarti ini jadi 32 dipangkatkan 1/5 ditambah B-nya itu 27, berarti ini 27 dipangkatkan 1/3. Baik, tinggal adik-adik rubah. 32-nya adik-adik rubah menjadi bilangan berpangkat. Nah, clue-nya ada di mana? Clue-nya ada di sini nih, di penyebut dari pangkatnya. Clue-nya itu ini. Nah, ini bisa adik-adik jadikan clue angka 5 ini. Artinya 3/2 ini adik-adik bikin dia jadi bilangan yang dipangkatkan 5. Kalau enggak, kelipatan dari 5. Misalkan kayak pangkat 10, pangkat 15 gitu. Nah, ini cukup mudah karena 32 ini kalau dipangkatkan 5 bisa ya, dia 2 pangkat 5. Selanjutnya ditambah, begitu juga yang 27, kita bikin jadi bilangan berpangkat, di mana pangkatnya itu clue-nya ada di per dari pangkatnya, yaitu per 3. Berarti bikin jadi pangkat 3. 27 berapa pangkat 3? 3 pangkat 3, bagus. Selanjutnya kita operasikan menggunakan sifat eksponen. Ingat kalau ada bilangan berpangkat, ini bilangan berpangkat nih, dipangkatkan, maka pangkatnya harus kita apakan? Pangkatnya harus kita kalikan. 2 dikali dipangkatkan 5 dikali 1/5. Oke. Ditambah 3 pangkat 3 dikali berarti 1/3. Oke, kita lanjutkan. 2 pangkat 5 kali 1/5. 5 kali 1, 5 bagi 5, 1 ya. Berarti 2 pangkat 1 gak saya tulis. Karena 2 pangkat 1 itu 2 cukup. Berarti ini 3 pangkat 3 kali 1, 3 bagi 3, 1 juga ya. Jadi 3 pangkat 1. Baik, tinggal operasikan 2 dipangkat 3 hasilnya adalah 5. Baik, jawaban yang tepat untuk soal permasalahan yang pertama adalah C. Kita lanjut ke permasalahan nomor yang kedua. Baik, di sini hampir sama dengan penyelesaian soal yang pertama. Jadi adik-adik cukup ganti 36-nya menjadi bilangan berpangkat, di mana clue pangkatnya itu ada di pernya. Berarti nih per 2, berarti kita bikin jadi pangkat 2. Berapa pangkat 2 yang hasilnya 36? Oke, 6 ya. Per 27 juga sama, 27 adik-adik bikin jadi bilangan berpangkat. Ini pangkat 2/3, artinya pernya lihat 3. Bikin pangkat 3, 27 berapa pangkat 3? 3, bagus. Dikurangi. Nah, kalau yang ini bukan pangkatnya bukan pecahan, jadi bebas adik-adik. Tidak harus dibikin jadi bilangan berpangkat, kita cukup menyederhanakan 1/2 pangkat 1. Nah, 2 pangkat 1 di bawah. Ingat, kalau pindah penyebut jadi pembilang atau pembilang jadi penyebut, itu harus merubah pangkat dari bilangan pokok yang dipindahkannya. Misalkan ini 2 pangkat 1, dia naik ke atas jadi penyebut, maka dia berubah jadi 2 pangkat min 1. Oke, tinggal kita rapihkan. 6 pangkat 2 dipangkatkan 1/2, berarti pangkatnya kita kalikan ya. Jadi 6 pangkat 2 kali 1, 2 dibagi 2. Jadi 6 pangkat 1 ya. Oke, per nih 3 pangkat 3 kali 2, 6. 6 bagi 3 berapa? 2. Oke, 3 pangkat 2 dikurangi. Ini 2 pangkat min 1 kali min 2. Di positif 2 ya. Baik. Tinggal kita operasikan 6 per
3 kuadrat itu 9 dikurangi 2 kuadrat 4. 9 kurangi 4 kita peroleh adalah 5. Jadi jawabannya adalah 6/5. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor ini adalah E. Baik, selanjutnya kita akan latihan untuk tipe soal nomor 3 dan nomor 4. Nah, untuk nomor 3 ini disuruh menentukan nilai X yang memenuhi persamaan 4 pangkat X kali 2 sama dengan 8. Untuk menjawab soal ini ada beberapa cara, boleh duanya kita pindahkan dulu ke ruas kanan, berarti kita peroleh ini 4-nya kita bikin jadi bilangan berpangkat dulu ya. 4 pangkat boleh, ini 4 pangkat X sama dengan 8 dibagi 2, berarti ya duanya pindah ke sebelah kanan, berarti ini jadi 4 pangkat X sama dengan 8 dibagi 2 kita peroleh 4. Nah, karena bilangan pokoknya ini udah sama, ini sama bilangan pokoknya 4. Ini bilangan pokoknya adalah 4, ini juga 4. Nah, berarti dia akan menandakan bahwa pangkatnya juga akan sama. Ini X berarti sama dengan pangkat dari sebelah kanannya. Ini 4 pangkat, bukan pangkat 0 ya, hati-hati, tapi pangkat 1. Karena semua bilangan kalau dipangkatkan 0 itu hasilnya bukan 4. Jadi kalau di sini berarti 4 pangkat 1. Jadi X-nya sama dengan pangkat yang di sebelah kanan. Jadi sama dengan 1. Baik, kita selesaikan untuk soal nomor 4. Soal nomor 4 ini ada 8. Tentukan nilai P yang memenuhi persamaan 81 pangkat P min 1 sama dengan 9 pangkat P per 3. Langkah pertama, adik-adik coba rubah dulu 81 ini, 9 juga kita rubah, kira-kira berapa pangkat berapa, bilangan pokoknya kita bikin sama antara ruas kiri dan ruas kanan. Ini udah terlihat jelas ya, karena ada angka 3 juga di sini udah ngasih clue bahwa kita bikin bilangan pokoknya yaitu angka 3. Baik, kita akan rubah 81-nya bilangan pokoknya angka 3. Berarti di sini kita bisa bikin 81 itu 3 pangkat berapa nih, harus di pikirkan nih, 3 pangkat berapa 81? Pangkat 4 ya. Nah, yang kanan juga si 9 kita bikin jadi 3 pangkat. 2 dipangkatkan P dibagi 3. Oke, sampai sini mudah-mudahan dipahami. Sekarang kita akan mengoperasikan yang ruas kiri. Ingat, bilangan berpangkat dipangkatkan kembali, maka pangkatnya harus dikalikan. Jadi ini jadi 3, 4-nya kalikan ke P min 1. Hati-hati dikalikannya harus kali dua-duanya, jangan hanya ke P. Jadi harus gini kalinya. Dikali ke P, si 4 juga harus dikali ke min 1. Jadi ini hasilnya 4 kali P itu 4P. Lalu 4 kali min 1 adalah min 4. Yang ruas kiri juga begitu. 3 pangkat bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkatnya itu harus kita kalikan. Jadi si 2 kita kalikan ke sini. Jadi kita peroleh hasilnya adalah 2P. Baik, yang bawah ingat, kemarin ada sifat kalau bilangan berpangkat dibagi bilangan berpangkat, maka pangkatnya dikurangi. Berarti ini kan pangkat 1 ya, sebenarnya di sini itu punya pangkat. Dia itu pangkat 1, bukan pangkat 0, hati-hati. Selalu banyak yang bikinnya pangkat 0, pada pangkat 1. Berarti ini pangkatnya harus kita kurangi. Baik, karena bilangan pokok di sini udah terlihat sama, maka otomatis si pangkatnya juga akan menjadi sama. Nah, ini yang akan kita tak-atik supaya dapat jawabannya. Karena bilangan pokoknya udah sama, pangkatnya kita bikin sama ya. 4P kurangi 4 kita peroleh adalah 2P min 1. Sekarang untuk memperoleh nilai P, bisa yang punya P dengan yang punya P dikumpulkan, yang tidak punya P dengan yang tidak punya P di sebelah kanan. Ini 4P kita biarkan di sebelah kiri, yang 2P dari kanan pindah ruas ke kiri menjadi negatif 2P. Selanjutnya ini min 1 saya tulis ulang, min 4 di ruas kiri pindah ke kanan jadi plus 4. 4P dikurangi 2P kita peroleh 2P. Min 1 tambah 4 kita peroleh 3, sehingga nilai P-nya kita peroleh 3. Ini 2 perkalian pindah ruas jadi pembagian ya, 3/2.
Baik, itu penyelesaian untuk soal nomor 3 dan nomor 4.